Nabi Sulaiman oleh Rahmawati dengan judul Dermawan dalam perspektif dahsyatnya bersedekah. Tuan pengerusi tampak berseri, barisan hakim bijaknya pasti. Nabi Sulaiman kisah diberi, dengarlah semua mari hayati. Inilah dia satu teladan, hanya Allah bergantung harapan. Bersabarlah kita menghadapi dugaan, tawakal dan doa atas kejayaan. Kisah Nabi jadi teladan, percaya Allah baik kesudahan. Harta dunia bukan sandaran, amal ibadah jadi taruhan. Dalam sinopsis, sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman, hidup seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki pohon besar di samping rumahnya, yang di atas pohon tersebut terdapat ada burung merpati untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Yang awalnya perbuatan tersebut tidak disukai oleh Nabi Sulaiman, tetapi karena dahsyatnya bersedekah, akhirnya beliau selamat. Sahabatku yang berbahagia, siapakah Nabi Sulaiman itu? Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Nabi Sulaiman merupakan pemimpin dari golongan manusia hingga binatang, karena dapat berbicara dengan hewan. Selalu bersyukur, Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai nabi yang dermawan. Ini kisahnya. Nabi Sulaiman yang dikisahkan di dalam Al-Quran senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang sudah diberi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah dapat menolak bala atau mara bahaya dan menjadikan umur panjang. Dalam firman Allah, ia Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Maksudnya adalah Nabi Sulaiman menginginkan kepemilikan yang sempurna dengan qanaah. Dikutip dalam Islam Nur or-ID, diceritakan pada zaman Nabi Sulaiman alaihi wasallam hidup seorang laki-laki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut ada sarang burung yang berisi anak-anak merpati. Kemudian istri dari laki-laki tersebut menyuruhnya memanjat pohon besar dan mengambil anak merpati untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Laki-laki itu pun melakukannya. Setelah kejadian itu, induk merpati menghadap baginda Nabi Sulaiman. Sang induk pun menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya, Nabi Sulaiman mengundang laki-laki dan menyuruhnya untuk bertaubat. Laki-laki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak mengulangi perbuatannya tadi. Suatu ketika, si istri menyuruhnya untuk mengambil anak merpati lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, aku tidak akan melakukannya lagi, sebab Nabi Sulaiman telah melarangku untuk berbuat itu. Istrinya pun menjawab, apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan memperdulikan dirimu, sedangkan ia sibuk dengan urusan kerajaannya? Si istri tak henti-henti memejuknya agar ia mau melakukannya lagi, hingga akhirnya ia terbujuk juga. Seperti biasanya, ia memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati lagi. Induk merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian itu. Nabi Sulaiman pun menjadi marah karenanya.
Kemudian Nabi Sulaiman memanggil dua setan, yang satu berasal dari ujung timur dan yang satunya berasal dari penjuru barat. Sampai pada akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan dua jin itu untuk menjaga pohon besar. Dan suatu ketika laki-laki itu mengulang perbuatannya, mengambil anak merpati, maka raih kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon. Ketika merpati sudah beranak laki, laki-laki itu segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu. Lantas istrinya berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Laki-laki itu turun dari pohon dan mengambil segenggam makanan. Lalu ia memberikan kepada si pengemis itu. Setelah itu, ia kembali memanjat pohon dan mengambil anak merpati. Setelah itu, merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Nabi Sulaiman pun marah. Kemudian ia memanggil kedua setan yang diberi tugas menjaga pohon. Nabi Sulaiman berkata kepada setan itu, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Dua setan itu pun menjawab kepada Nabi Sulaiman, "Kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Kami terus menjaga pohon itu. Hanya saja ketika laki-laki itu menanjak pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia memberikan segenggam gandum untuk pengemis itu. Saat ia kembali memanjat pohon, kami sudah bergegas untuk meraihnya. Namun tiba-tiba Allah mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedang yang satunya lagi meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari." Demikianlah sebuah cerita dari kitab Tanqihul Qaulil Hadsis karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kisah ini menggambarkan bahwa sedekah itu sangat dahsyat dan dapat menghindarkan seseorang dari mara bahaya. Akan tetapi, tentulah harta yang kita sedekahkan haruslah halal. Jika yang disedekahkan barang haram, tentu nantinya akan berbuah celaka juga. Dikutip dalam buku Hidup Berkah dengan Sedekah oleh Ustadz Mashkur Arif, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang yang bersedekah dengan harta yang baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali Allah Maha Pengasih akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Jika sedekah itu berupa sebuah kurma, maka di tangan Allah yang Maha Pengasih, sedekah itu akan bertambah sampai menjadi lebih besar. Dan gunung sebagaimana seseorang di antara kalian memperbesarkan anak kudanya atau anak-anaknya." Hadis riwayat Muslim dalam Syahih Muslim nomor 1684. Banyaknya redup perkara redup. Redup alamat harikan hujan. Banyaknya hidup perkara hidup. Hidup Sulaiman menjadi teladan. Pergi ke pasar membeli mukena. Membeli mukena di toko Bu Dina. Selamat tinggal para hadirin semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Pak Syafiq diberikan sejadah. Jahit dulu supaya utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.